Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyatama dengan NIM 2406514. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang radio penerima dan pemancar AM. Penerima dan pemancar AM merupakan dua komponen utama dalam sistem komunikasi berbasis modulasi amplitudo. Keduanya bekerja saling melengkapi dalam memastikan sinyal informasi dapat dikirimkan dari satu titik ke titik lain melalui gelombang elektromagnetik. Pada ranah akademik, pemahaman mengenai kedua perangkat ini dianggap fundamental karena menjadi dasar sebagai teknologi komunikasi modern dengan berbagai turunannya. Latar belakang. Radio adalah media komunikasi klasik yang sejak lama berperan menyebarkan informasi. AM masih bertahan karena murah, sederhana, dan jangkauannya luas. Tujuan menjelaskan konsep radio AM, blok diagram pemancar dan penerima, serta menilai kelebihan, kekurangan, dan aplikasinya. Manfaatnya menjadi referensi pemahaman dasar, dan pembelajaran mahasiswa. Sejarah dan pengertian radio AM. Dari sejarah dimulai dari teori Maxwell, eksperimen Hertz, keberhasilan Marconi, sehingga siaran suara pertama oleh Fessenden. Di Indonesia, AM mulai sejak zaman Belanda atau Nirom, dan setelah 1945 digunakan RRI. Pengertian AM adalah modulasi amplitudo, yaitu perubahan amplitudo carrier sesuai dengan sinyal audio. Frekuensi siaran AM berada pada frekuensi 535 sampai 1705 kHz. Prinsip modulasi AM. Yang pertama, sinyal audio frekuensi rendah dimodulasikan pada carrier frekuensi tinggi. Kedua, hasil modulasi menghasilkan carrier plus sideband yang membawa informasi. 3. Proses demodulasi di penerima memisahkan kembali audio dari carrier. Keempat, varian DSB atau double sideband, SSB atau single sideband lebih efisien. Pemancar AM atau transmitter. Pemancar AM berfungsi sebagai perangkat yang mengubah sinyal informasi menjadi gelombang radio dengan frekuensi tinggi. Proses ini diawali oleh pengambilan sinyal audio melalui mikrofon atau perangkat sumber suara lainnya. Sinyal tersebut masih berada pada frekuensi rendah sehingga tidak dapat dipancarkan secara langsung ke ruang bebas. Oleh karena itu, diperlukan proses modulasi agar informasi tersebut dapat dibawa oleh gelombang pembawa atau carrier. Di dalam pemancar,
Sinyal audio akan melewati tahapan penguatan agar memiliki amplitudo yang cukup sebelum memasuki bagian modulator. Pada bagian ini, sinyal audio akan mengubah amplitudo gelombang pembawa yang memiliki frekuensi jauh lebih tinggi. Perubahan amplitudo ini langsung sesuai dengan variasi sinyal suara sehingga informasi suara tertanam pada gelombang carrier yang akan dikirim melalui antena pemancar. Setelah proses modulasi selesai, sinyal yang telah termodulasi akan diperkuat kembali oleh rangkaian penguat RF atau radio frequency amplifier. Penguat ini bertujuan memberikan level daya yang memadai agar sinyal dapat menempuh jarak jauh dan tetap stabil selama proses pemancaran. Tahap akhir dari pemancar adalah antena yang mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik sehingga dapat merambat di udara. Penerima AM atau receiver. Pada sisi penerima, antena bertugas menangkap gelombang elektromagnetik yang datang dari pemancar. Gelombang ini kemudian diubah kembali menjadi sinyal listrik dan diteruskan menuju rangkaian penguat RF. Karena sinyal yang diterima biasanya sangat lemah, tahap penguatan awal ini sangat penting untuk memastikan sinyal dapat diproses lebih lanjut tanpa mengalami distorsi signifikan. Setelah melalui penguatan awal, sinyal memasuki bagian mixer yang bekerja sebagai osilator lokal. Kombinasi keduanya menghasilkan sinyal baru pada frekuensi menengah atau intermediate frekuensi atau IF amplifier. Frekuensi ini dipilih karena memudahkan proses penyaringan dan penguatan sehingga kualitas penerimaan meningkat. Pemilihan IF juga bertujuan untuk menstandarkan proses sehingga perangkat penerima lebih mudah dirancang. Tahap berikutnya adalah penguatan IF yang bertujuan meningkatkan kualitas sinyal agar proses demodulasi dapat berlangsung optimal. Penguat IF biasanya dirancang dengan selektivitas tinggi sehingga mampu memisahkan sinyal yang diinginkan dari sinyal lain yang mungkin ikut tertangkap oleh antena. Pada titik ini, sinyal sudah cukup kuat untuk diekstraksi oleh demodulator. Demodulator merupakan bagian paling penting dalam penerima AM karena demodulator berfungsi memisahkan sinyal audio dari gelombang pembawa.
Proses demodulasi akan mengembalikan variasi amplitudo yang sebelumnya ditanamkan oleh pemancar sehingga menghasilkan sinyal audio asli. Sinyal audio yang diperoleh umumnya masih dalam level rendah sehingga memerlukan tahap penguatan tambahan. Setelah melewati penguat audio, sinyal akhirnya diteruskan ke speaker atau perangkat keluaran lainnya. Speaker kemudian mengubah sinyal listrik tersebut menjadi gelombang suara yang dapat didengar oleh pendengar. Dengan demikian, seluruh rangkaian penerima bekerja untuk memastikan informasi dari pemancar dapat diterima secara utuh dan jelas. Kelebihan dan kekurangan AM. Secara keseluruhan, hubungan antara pemancar dan penerima AM menunjukkan bagaimana prinsip modulasi amplitudo diterapkan dalam sistem komunikasi radio. Proses yang melibatkan modulasi, penguatan, pemancaran, penerimaan, dan demodulasi membentuk satu siklus lengkap yang memungkinkan suara ditransmisikan jarak jauh dengan biaya yang relatif rendah. Hal ini yang membuat AM tetap digunakan meskipun telah muncul banyak teknologi komunikasi yang lebih modern. Walaupun AM memiliki banyak kelebihan, teknologi AM juga menghadapi beberapa keterbatasan. Sensitivitasnya terhadap noise serta kualitas suara yang lebih rendah dibandingkan dengan teknologi FM atau digital menjadi faktor pembeda yang cukup signifikan. Namun, pemahaman mengenai AM tetap relevan sebagai dasar pengembangan teknologi komunikasi dan sebagai bagian dari sejarah perkembangan sistem transmisi radio. Kesimpulan penelitian. Radio AM bekerja dengan prinsip modulasi amplitudo. Pemancar memodulasi sinyal suara ke carrier. Penerima mendemodulasi kembali menjadi audio. Kelebihan utama: jangkauan siaran sangat luas, peralatan sederhana, biaya yang murah, dan konsumsi daya kecil di penerima. Kekurangan: kualitas suara rendah, mudah terganggu noise, efisiensi daya rendah, serta bandwidth sempit. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek di atas, pemancar dan penerima AM dapat dipandang sebagai fondasi yang membantu mahasiswa memahami konsep komunikasi elektronik secara menyeluruh, mempelajari proses kerja kedua perangkat ini, memberikan gambaran jelas mengenai
bagaimana informasi dapat berpindah jarak jauh melalui gelombang elektromagnetik yang diatur secara sistematis melalui modulasi amplitudo. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.